Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Sopian dari jurusan Manajemen Dakwah, kelas B semester 6. Saya akan menjelaskan, yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen dakwah. Manajemen di sini adalah proses pengaturan, pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau di sebuah lembaga dan di dalam masyarakat. Pentingnya manajemen di sebuah organisasi sangatlah penting, karena sumber daya manusia harus di manajemen dan keuangannya harus di manage. Mengapa begitu? Karena kalau kita tidak memanage sebuah organisasi dalam SDM atau dalam keuangannya, maka akan terjadi kekacauan dalam pengerjaan atau keuangan mereka dalam pembayaran sebuah apa yang diperlukan untuk dibayar. sehingga dalam proses manajemen di sini sangatlah penting, dan dakwahnya di sini adalah merupakan sebagai mengajak atau menyeru kepada berbuat kebaikan untuk di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah masyarakat untuk sesuai dengan syariat Islam. Sehingga manajemen dakwah di sini merupakan sebuah pengorganisasian atau pengelolaan perencanaan di dalam sebuah organisasi atau lembaga masyarakat untuk menyeru atau mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Adapun unsur-unsur dakwah yang di sini yaitu uang, dai, madau, materi dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan yang terakhir itu efek dakwah. Di sini adapun pembahasan yang kedua itu Islam sebagai agama dakwah. Islam sebagai agama dakwah di sini Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Walaupun proses agama Islam ini disebar melalui dengan cara yang sembunyi-sembunyi melalui pintu ke pintu dengan cara bertatap muka langsung, sehingga proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini Islam sebagai agama dakwah, karena Islam itu tersebar karena melalui perdagangan Nabi Muhammad SAW. Melalui perdagangannya bisa tersebar luaskan walaupun secara sembunyi-sembunyi dan terbukanya dan proses dakwanya ini terbuka dalam generasi berikutnya, sehingga diakui oleh masyarakat di Mekah itu. Yang pembahasan yang ketiga ini bagaimana sejarah manajemen dakwah. Sejarah manajemen dakwah ini diperlukan secara umum di berbagai jurusan dunia. Di berbagai jurusan dunia bagaimana proses dari perkembangannya pertumbuhan manajemen dakwah ini karena diperlukan dalam kinerja dalam industri dalam simbolis melalui pendidikan, perekonomian dan pertanian di belahan dunia. Adapun pola dalam pola kehidupan dalam Rasulullah SAW, yaitu dalam proses perkembangannya di Rasulullah SAW itu melalui surat Mudaththir atau memberi peringatan, yang mengartikan sebagai pemberi peringatan kepada umat.
Bagaimana prosesnya itu? Yang pertama itu bagaimana ditujukan untuk agama kepada agamanya itu disebarluaskan melalui sekeluarganya, kerabatnya, dan bagaimana proses dan prosesnya melalui juga dengan cara melalui teman-teman dekatnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.